Sebuah amalan malam yang disembunyikan dari keramaian dilakukan dalam keheningan. Namun dampaknya bisa menggetarkan takdir. Ia bukan sekadar amalan tambahan, tapi menjadi jembatan bagi mereka yang ingin keluar dari belenggu dunia. Menjemput keajaiban demi keajaiban yang tak bisa dipahami akal manusia biasa. Banyak kisah nyata yang berseliweran. Ada yang awalnya hidup susah, lalu tiba-tiba hidupnya berubah drastis. Ada yang dikejar masalah, tiba-tiba hidupnya lapang. Ada yang dijauhi orang, tiba-tiba dipenuhi kasih sayang dari segala arah. Semua itu bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka memiliki satu kebiasaan rahasia yang jarang dilakukan manusia modern. Mereka bangun ketika dunia tidur. Mereka menunduk di saat semua terlelap. Mereka mengangkat tangan di waktu langit paling dekat dengan bumi. Mereka berbicara dengan Sang Raja Semesta saat tak ada mata yang memandang mereka. Dan dari situ hidup mereka mulai berubah pelan-pelan. Bukan karena usaha semata, tapi karena pertolongan Allah yang turun tanpa logika. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kebiasaan malam itu bisa membuka pintu-pintu yang tak terlihat? Apa rahasia besar yang membuat mereka keluar dari batas logika manusia biasa? Yuk, kita bahas bersama-sama. Simak dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. 1. Doa mustajab tak tertolak. Dalam kesunyian malam, di saat dunia tenggelam dalam keheningan, ada sekelompok hamba yang justru bangkit dan berdiri. Mata mereka terjaga, hati mereka terhubung, dan jiwa mereka mengarah lurus ke satu titik permohonan kepada Sang Penguasa Semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah waktu ketika langit terbuka selebar-lebarnya, ketika gerbang pengabulan dibuka dengan penuh kemurahan. Dan disitulah seorang hamba mencurahkan segalanya dalam bentuk doa yang paling tulus dan dalam. Tahajud bukan sekadar salat sunnah. Ia adalah titik temu antara ketundukan paling murni dengan waktu paling mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Bukan turun secara fisik yang menyerupai makhluk, tapi dalam makna kebesaran dan kedekatannya, Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin memohon, mengadu, atau meminta pertolongannya. Ketika seorang hamba mengangkat tangannya di waktu itu, maka tangannya tak kembali hampa. Bahkan bila permohonannya terasa mustahil dalam logika manusia, tetap saja jika itu disertai keimanan dan kesungguhan, maka Allah akan menciptakan jalan di luar batas akal. Ada orang yang minta kesembuhan dari penyakit yang secara medis telah divonis tak ada harapan dan ternyata pulih. Ada pula yang minta jodoh setelah menanti bertahun-tahun dalam kesepian. Dan dalam sekejap tanpa disangka jodoh datang mengetuk pintu. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi ribuan bahkan jutaan hamba di berbagai penjuru bumi menjadi saksi betapa doa di waktu tahajud adalah kekuatan spiritual yang luar biasa. Doa yang diucapkan dalam tahajud seperti panah yang melesat tepat ke sasaran. Tidak meleset, tidak tertolak, tapi dalam bentuk yang dikehendaki Allah dengan cara dan waktu terbaik menurutnya. Maka seringkali jawaban dari doa itu bukan selalu instan. Bisa jadi bertahap, bisa jadi ditunda, tapi dengan jaminan akhir yang lebih indah dari yang dibayangkan. Hamba-hamba pilihan yang menjadikan tahajud sebagai rutinitas, mereka menyadari satu hal besar.
Tak ada doa yang sia-sia. Meski air mata telah mengering, meski suara telah parau karena terus meminta hal yang sama setiap malam, mereka tidak pernah menyerah. Karena mereka tahu Allah mendengar, dan saat Allah sudah berkehendak mengabulkan, maka seluruh takdir akan ditundukkan untuk menyambut doa itu menjadi kenyataan. Maka tak heran jika orang-orang saleh, para wali dan ulama-ulama besar menjadikan tahajud sebagai pintu utama untuk berbicara dengan Allah. Mereka tak hanya meminta harta, jabatan, atau keperluan duniawi. Mereka meminta penjagaan, keberkahan, kedekatan dengan Allah, serta ketenangan hati yang tak tergantikan. Di momen-momen ketika manusia lainnya terlelap dan dunia sunyi, mereka memilih berdialog dalam bisik lirih, kadang dengan tangis, kadang dengan senyum, kadang dengan sekadar diam dalam sujud panjang. Dan dari situ lahir perubahan besar. Doa-doa yang sebelumnya hanya berupa harapan dalam hati berubah menjadi kenyataan yang mengejutkan bahkan bagi dirinya sendiri. Banyak kisah menggambarkan keajaiban ini. Ada yang tiba-tiba hutangnya lunas oleh orang tak dikenal. Ada yang mendapatkan peluang bisnis dari seseorang yang bahkan tak pernah ia hubungi. Ada yang diterima di tempat kerja impian tanpa melalui seleksi panjang. Semua itu bermula dari tahajud dan doa yang mengiringinya. Inilah rahasia besar yang jarang dikejar manusia modern. Mereka lebih suka begadang untuk urusan dunia, tapi tak pernah bangun untuk bersimpuh di hadapan Allah. Mereka menangis karena patah hati, tapi tak pernah menangis karena rindu kepada saat yang menciptakan hatinya. Padahal setiap kesulitan yang dihadapi, setiap keinginan yang terpendam, bisa saja langsung menemukan jalan jika ia bersedia bangun di waktu malam lalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Tahajud adalah bahasa jiwa. Doa yang keluar dari bibir bukan sekadar lafaz, tapi suara batin yang benar-benar menggantungkan segalanya kepada Sang Pemilik takdir. Maka jangan heran jika para pejuang tahajud hidupnya selalu penuh warna. Mungkin mereka tak selalu kaya secara harta, tapi mereka kaya dalam dikabulkannya harapan-harapan yang tak mampu dibeli dunia. Kuncinya ada pada istih dan keikhlasan. Allah tak pernah tertidur. Allah tak pernah lelah mendengar. Dan Allah tak pernah ingkar janji. Maka siapa yang menjadikan tahajud sebagai pintu pengaduan, ia tak akan pernah pulang dengan tangan kosong. 2. Rezeki datang dari arah tak disangka. Salah satu keajaiban yang paling sering disaksikan oleh para ahli tahajud adalah datangnya rezeki dari arah yang tak mereka duga sama sekali. Rezeki ini bukan semata-mata berupa uang atau materi, tapi bisa dalam bentuk peluang, perlindungan, relasi, kesehatan, hingga jalan hidup yang terasa selalu dilapangkan. Dan ini semua bukan karena strategi atau kerja keras semata, tapi karena keberkahan dari bangun di malam hari untuk menemui Sang Maha Pemberi. Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang bertakwa maka akan diberikan jalan keluar dari segala kesempitan dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ketika seseorang istiqomah tahajud, hatinya makin lembut, imannya makin kuat, dan rasa takutnya hanya kepada Allah semata. Dari situlah rahasia datangnya rezeki itu mulai terbuka. Orang yang rajin tahajud biasanya tidak banyak bicara tentang apa yang mereka kejar, tapi kehidupan mereka terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saat orang lain sibuk mencari koneksi, mereka justru mendapatkan proyek atau rezeki besar dari orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Saat orang lain kerja keras siang malam dengan hasil minim, mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih besar, walau usahanya terlihat biasa-biasa saja. Inilah yang dinamakan keberkahan. Dan keberkahan tidak bisa dicapai hanya dengan hitungan matematika dunia. Ia datang dari langit. Ia turun atas izin Allah menghampiri mereka yang menjaga salat malamnya. Orang yang menjaga tahajud ibaratnya sedang menabur benih di saat malam gelap. Tak ada yang melihat, tak ada yang memuji. Tapi dari benih yang mereka sirami dengan air mata, tumbuh pohon-pohon rezeki yang lebat di siang hari. Orang lain hanya melihat hasilnya, tapi tidak tahu bahwa semua itu berasal dari doa dan sujud yang panjang di keheningan malam. Dan jangan dikira rezeki itu hanya datang dalam bentuk uang. Kadang Allah datangkan rezeki dalam bentuk kesempatan bertemu orang baik,
diberi hati yang lapang, anak-anak yang saleh, pasangan yang setia, dan hidup yang tenang tanpa hutang. Bukankah itu semua jauh lebih bernilai daripada sekadar angka di rekening? Ada juga kisah dari mereka yang sebelumnya pengangguran bertahun-tahun. Setelah memperbaiki salat malamnya, tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan dari tempat yang bahkan tak pernah mereka lamar. Ada yang sebelumnya usahanya sepi, lalu setelah ia tekuni tahajud, datang pelanggan dari luar kota tanpa sebab yang jelas. Bahkan ada yang tak bisa menjelaskan bagaimana uang bisa terus ada di dompet, padahal pengeluaran terus terjadi. Inilah bentuk rezeki yang tak terduga. Rezeki yang tidak selalu bisa dijelaskan secara logika bisnis atau strategi marketing. Tapi ketika hati seseorang bersih dan malamnya penuh dengan ibadah, maka hidupnya seperti disiram oleh curahan rahmat yang terus-menerus mengalir. Dan satu hal yang sering dilupakan orang, tahajud bukan hanya menarik rezeki dari luar, tapi juga membuka jalan bagi keberanian untuk mengambil peluang. Kadang rezeki sudah ada di depan mata, tapi karena jiwa kita lemah, kita tak berani mengambilnya. Tapi orang yang rutin tahajud, mentalnya kuat, hatinya lapang, pikirannya jernih, maka ketika kesempatan itu datang, dia siap menyambut dan mengelolanya dengan baik. Banyak yang bertanya, kenapa hidup saya begini-begini saja padahal sudah kerja keras? Mungkin karena ada sisi yang belum disentuh. Doa di waktu malam. Usaha tanpa doa ibarat kapal tanpa arah. Tapi doa di waktu tahajud adalah kompas spiritual yang membawa hamba kepada samudera rezeki yang luas tak terhingga. Dan jangan remehkan ketulusan dalam tahajud. Kadang rezeki datang karena satu tetes air mata yang jatuh dalam sujud. Kadang karena satu kalimat doa sederhana dari hati yang ikhlas. Karena ketika hati terhubung dengan Allah, maka seluruh semesta bisa Allah gerakkan untuk menolong dan mencukupi hamba. Orang-orang yang menjaga tahajud tidak hanya diberi rezeki yang cukup, tapi seringkali dilimpahi lebih dari yang mereka butuhkan. Dan yang paling indah, mereka tidak menjadi tamak karenanya. Sebab hati mereka sudah terbiasa merasa cukup dan bahagia, hanya dengan bermunajat kepada Sang Maha Pemberi. 3. Masalah hidup luruh sendiri. Ketika seorang insan mulai merajut ikatan spiritual yang kuat dengan Allah melalui salat tahajud, sesungguhnya ia sedang membuka gerbang langit yang tak bisa dijangkau oleh kekuatan duniawi. Masalah-masalah hidup yang menumpuk yang sebelumnya terasa menghimpit dada, dan membuat jiwa sesak perlahan mulai memudar seperti kabut yang tersapu cahaya pagi. Bukan karena masalah itu hilang seketika, tetapi karena intervensi dari kekuatan gaib yang lembut namun pasti yang datangnya dari Zat yang Maha Kuasa. Banyak yang tak mampu menjelaskan fenomena ini dengan nalar biasa. Mereka hanya bisa merasakan bahwa apa yang sebelumnya ruwet dan buntu perlahan-lahan menemukan jalan keluar tanpa mereka harus berteriak minta tolong kepada manusia lain. Orang yang konsisten tahajud sejatinya sedang menyerahkan dirinya kepada penjagaan Allah di waktu-waktu yang paling sakral. Di keheningan malam, saat dunia tertidur dan suara duniawi memudar, jiwa manusia menjadi lebih dekat dengan dimensi spiritual yang selama ini tertutup oleh riuhnya kesibukan siang hari. Di saat itulah curahan perasaan dan kegelisahan hidup yang disampaikan kepada Allah menemukan tempatnya. Dan ajaibnya, bukan hanya kesulitan yang mulai mereda, tetapi hati yang tadinya penuh sesak mulai lapang. Seakan ada tangan tak terlihat yang menyapu luka mengganti duka dengan sejuknya keyakinan. Dan tak sedikit dari mereka yang mengaku bahwa jalan-jalan keluar dari masalah itu datang dengan cara yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ada kisah-kisah nyata dari orang-orang sederhana yang hidup dalam lilitan hutang atau hubungan keluarga yang retak atau sakit yang tak kunjung sembuh yang semua itu tiba-tiba menemukan penyelesaian setelah rutin tahajud. Tidak dalam semalam, tapi dalam ketekunan dan kesabaran yang dijahit dalam setiap sujud malamnya. Seorang ibu yang suaminya kecanduan judi bertahun-tahun, hanya mampu menangis dalam salat tahajudnya. Dan dalam waktu yang tak lama, suaminya mulai berubah, bahkan akhirnya menjadi pemimpin salat berjamaah. Itulah kekuatan batin yang disiram dari air mata tahajud. Sebab tahajud bukan sekadar ritual malam,
melainkan medium dialog paling intim antara hamba dan Allah. Dalam kesunyian malam itu, doa-doa yang biasanya hanya menjadi formalitas di siang hari berubah menjadi senjata yang penuh ruh. Ketika hati telah meneteskan pengakuan bahwa dirinya lemah, bahwa ia tak lagi tahu kemana harus melangkah, maka Allah datang dengan kasih sayangnya yang tak bertepi. Maka tak heran bila banyak yang merasa meski tidak ada manusia yang membantu mereka secara langsung, namun masalah mereka satu persatu seperti dicabut dari akarnya tanpa mereka sadari. Bahkan ketika mereka tidak meminta secara spesifik, Allah paham bahasa hati mereka dan memberikan lebih dari apa yang diungkapkan. Hal inilah yang membedakan tahajud dengan sekadar doa harian. Di waktu sepertiga malam saat seluruh langit terbuka untuk permohonan, saat malaikat turun dan mencatat segala pinta, saat itulah setiap keluh kesah dibawa naik ke langit dan dikembalikan dalam bentuk ketenangan, solusi, atau keberkahan tak terduga. Seseorang yang teguh dalam tahajud seringkali mengalami pertolongan yang datangnya dari arah yang benar-benar tak disangka. Apa yang dulunya mustahil menjadi mungkin. Apa yang dahulu tertutup kini terbuka. Semuanya datang dari kemurahan Allah semata, bukan dari usaha manusia semata. Ada pula kekuatan penjagaan yang diberikan pada mereka yang menjaga malamnya. Bukan hanya jasad yang terpelihara dari bahaya, namun juga jiwa yang dilindungi dari kegelapan batin, dari bisikan jahat, dari niat buruk manusia lain, hingga dari tipu daya dunia. Keadaan ini memberikan perlindungan yang sulit dimengerti, namun nyata dirasakan oleh mereka yang menjalaninya. Sungguh tahajud bukan hanya amalan malam, tapi jalan menuju kehidupan yang lebih lapang, lebih bercahaya, dan lebih dekat pada ridha Allah. Semoga hati kita selalu tergerak untuk meraih malam-malam yang mulia itu, menjemput cahaya petunjuk dan kelembutan dari Allah yang tak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Hanya kepadanya kita berharap dan hanya kepadanya kita berserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.